Bab 777 Tentara Asmodes datang. Itu tak masuk akal. Mereka sudah lama kenal Dewi Nugua. Bahkan waktu di Antares, mereka pernah dengar dengan legenda Dewi Nugua. Dia diberlakukan sebagaimana Dewi asli. Orang-orang cuma melihatnya dari jauh dan tak berani macam-macam dengannya. Tak ada yang berani menyerang Dewa Nugua yang agung. Sialan, habisi si brengsek itu. Dewiku, cepat lepas Dewi Nugua, akan kuhajar kamu. Beberapa orang pun teriak pada Devan. Mereka sekarang benar-benar mau menghajar Devan, menguliti Devan, serta mencincang Devan. Niat membunuh mereka terasa sangat kencang. Devan pun tersenyum. Mereka pikir, dia itu dirinya yang dulu. Dia lepaskan Nugua. Dia berbisik pada Nugua, tunggu semenit, tidak, 10 detik. Sehabis Devan bicara, dia pun berubah jadi cahaya merah. Kemudian dia meluncur ke rombongan orang itu. Dan terdengarlah suara kencang. Bersama dengan suara teriakan. 5 detik kemudian, Devan kembali pada Nugua. Dia langsung peluk Nugua. Di belakangnya, para dewa tadi terjatuh ke tanah. Walau Devan masih belum kehilangan kesadaran waktu dalam keadaan perubahan Kirin. Namun dia masih belum sepenuhnya mengendalikan diri dengan baik. Dia sejujurnya mau melakukannya di depan banyak orang. Tidak, di depan itu, gua itu rumahku. Nugua kaget dan mengatakan pada Devan dengan perasaan malu. Devan pun menahan insting kebinatangannya dan membawa Nugua ke dalam gua. Walau dia menjatuhkan para dewa di belakang, tapi mereka tak terluka parah. Mereka bukan musuh, jadi Devan tak perlu menghabisi mereka. Waktu mereka melihat ke arah gua itu, mereka sungguh geram. Dewi agung mereka, Nugua. Siapa bocah itu? Kenapa masih sekuat itu walau sudah di sini? Siapapun dia, kelihatannya kita bisa pergi dari ini. Benar, aku sudah di sini selama 250.000 tahun, ucap seseorang sambil menangis. 250.000 tahun itu tak ada apa-apanya dibanding denganku. Sintiang melanjutkan. Orang-orang merasa suak dan benci pada Devan. Suka karena mereka sekarang bisa bersaing dengan siluman kuda. Benci karena Devan memperkosa Dewi Nugua. Gua itu tak kedap suara. Seketika terdengar suara desahan Dewi Nugua dari gua itu. Suara itu sungguh membuat para dewa geram. 1 jam kemudian, suara itu pun berhenti. Devan dan Nugua keluar dengan raut malu. Rombongan orang di luar sudah menutupi kepalanya mereka. Mereka melihat mereka dengan tatapan bersemangat. Dewi Nugua, sekarang kita sudah dapat cairan penguat, apa rencananya bisa dilanjutkan? Paosi mengatakan dengan bersemangat. Nugua menganggukkan kepalanya dan mengatakan, bawa ke sini semua cairan penguat. Orang-orang pun mulai pergi. Kemudian kembali dengan cairan penguat. Supaya tidak dipakai sendiri. Cairan penguat tak dipegang oleh 1 orang saja. Hampir semua orang punya cairan penguat. Ratusan cairan penguat bertumpuk jadi bukit kecil. Kalau minum semua cairan penguat, kekuatan yang mereka dapat bisa sangat hebat. Tapi mereka sungguh-sungguh menahan diri dan tak minum sedikit pun. Mereka sungguh bertekad mau keluar. Menurut Devan bisa membuat badan lebih kuat. Kenapa tak diminum dulu? Kalau sudah lebih kuat, bukankah lebih mudah dapat cairan penguat? Setiap cairan penguat benar-benar berharga. Makin cepat dapat 1 juta cairan penguat,
makin cepat kita semua keluar dari tempat ini, seorang bicara penuh harapan. Devan cuma angkat bahu, dan tak bicara lagi. Kalau dia, pasti akan minum puluhan ribu botol cairan penguat dulu. Bagaimana ini? Devan menyakan pada Nugua. Tapi, Nugua cuma menggeleng. Di benua Asmodes, selalu ada cerita itu, kumpulkan 1 juta botol cairan penguat, maka bisa pergi dari tempat ini. Namun gimana cara pakainya? Tak ada yang tahu. Sudah ada 1 juga cairan penguat yang terkumpul. Namun tak terjadi apapun. Seketika, tanah bergetar. Devan langsung tempelkan kupingnya ke tanah. Beberapa saat kemudian, dia bicara dengan tampang serius, ada banyak orang ke arah ini. Itu pasti siluman kuda. Apa kamu bisa tahu ada berapa orang? Paosi menanyakan dengan cemas. Sebanyak apapun mereka, ayo kita habisi. Sintiang bicara dan mengangkat kapaknya. Devan tarik napas dengan dalam. Kemudian mengatakan, aku rasa sekitar 100.000. Apa? Waktu dengar perkataan Devan, orang-orang pun langsung kaget. Konon dari 10 Asmodes masing-masing memimpin 100.000 siluman kuda. Apa ada Asmodes yang datang? Dewi Nugua, bagaimana ini? Orang-orang melihat ke arah Nugua. Selama ini, Nugua itu pemimpin mereka. Nugua pun seakan jadi tak berdaya. Jangankan 100.000 siluman kuda. Bahkan kalau siluman kuda lebih dari 1.000, mereka tak akan bisa mengatasinya. Walau manusia lebih banyak dari siluman kuda, tapi mereka tak bersatu. Di tempat ini cuma ada beberapa ribu orang. Ribuan lawan ratusan ribu. Bahkan kalau lawan meludah, mereka bisa tenggelam. Apa kita bisa kabur? Nugua melihat Devan. Walau dia tahu sekarang ini keadaan yang sangat mendesak. Entah kenapa, dia merasa pria ini pasti punya solusi. Sehabis dengar perkataan Nugua, Devan menganggukkan kepalanya. Kak, kamu tahu harus apa? Cuam ada 1 jalan sekarang, minum semua cairan penguat ini. Ucap Devan dengan serius. Apa? Begitu Devan mengatakan hal itu, keadaan pun langsung ramai. Devan menyuruh mereka minum 1 juta cairan penguat. Mereka menghabiskan banyak uang dan waktu untuk mengumpulkan semuanya. Mereka pun kehilangan banyak kawan demi cairan penguat. Ini, kalau tak punya cairan penguat, mana mungkin bisa keluar? Tidak, cairan penguat ini tak bisa dipakai. Orang-orang langsung menentang ide Devan. Devan menggeleng dan mengatakan, kurasa bertahan hidup lebih penting dari keluar dari sini. Apa kalian tak berpikir, ada yang tak biasa dengan pasukan siluman kuda itu? Kamu ngomong apa? Orang-orang melihat Devan. Devan terdiam sejenak dan mengatakan, tempat berkumpulmu kalian ini sangat tersembunyi, selama bertahun-tahun kalian tak ada masalah, kenapa saat ini siluman kuda mendadak kemari? Orang-orang kebingungan dan tak paham maksud Devan. Devan menelan ludah kemudian mengatakan, kalau yang kupikirkan benar, bisa keluar dengan 1 juta cairan penguat itu kebohongan. Bersambung.